Samin tadi. Masyarakat Madura dikenal dengan sifat keras kepala, suka memaksakan kehendak, dan cenderung merasa mampu mengatasi segala tantangan. Sikap ini bisa menjadi masalah dalam hubungan sosial dengan kelompok lain, karena dianggap terlalu dominan atau sulit diajak bekerja sama. Namun, sebenarnya, masyarakat Madura adalah kelompok yang ramah dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Masyarakat Madura adalah kelompok etnis yang tinggal di Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mereka adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 13,6 juta jiwa. Meskipun mereka tinggal di Provinsi Jawa Timur, masyarakat Madura tidak berbicara dalam bahasa Jawa dan memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Perbedaan ini membuat mereka menjadi kelompok yang cukup terpisah dalam hal bahasa dan budaya meskipun tinggal dalam satu provinsi yang sama. Selain itu, masyarakat Madura dikenal memiliki semangat merantau yang kuat. Mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal, baik dalam lingkup daerah Jawa maupun keluar daerah lainnya. Semangat merantau ini dipicu oleh faktor ekonomi dan kebutuhan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tekanan ekonomi di daerah asal seringkali menjadi alasan utama mereka pergi merantau. Suku Madura, meskipun berada di Provinsi Jawa Timur, seringkali tersebar di berbagai belahan Indonesia karena semangat migrasi yang kuat. Tidak hanya suku Madura, namun suku lain seperti Minangkabau, Batak, dan beberapa daerah di Jawa seperti Wonogiri dan Gunung Kidul juga memiliki semangat merantau yang serupa. Alasan utama bagi mereka merantau adalah terbatasnya peluang ekonomi dan kurangnya sumber daya alam di daerah asal. Namun, meskipun masyarakat Madura sangat rajin bekerja dan memiliki keterampilan yang baik, mereka seringkali mendapat pandangan negatif dari kelompok etnis lain. Seringkali, kebencian ini berakar pada kecemburuan sosial dan perbedaan dalam gaya hidup mereka. Suku Madura dikenal dengan etos kerja yang kuat, keterampilan yang handal, serta ketekunan dalam bekerja. Mereka seringkali lebih sukses di luar daerah mereka daripada masyarakat lokal. Ini kadang menimbulkan kecemburuan dari kelompok lain yang merasa terancam dengan keberhasilan orang Madura. Selain itu, orang Madura dikenal berbicara dengan suara yang keras dan lantang, yang seringkali dianggap kasar oleh kelompok etnis lain. Sikap ini menambah kesan negatif terhadap mereka, membuat mereka sering dianggap kurang sopan atau terlalu tegas dalam berinteraksi. Masyarakat Madura juga dikenal dengan sifat keras kepala, suka memaksakan kehendak, dan cenderung merasa mampu mengatasi segala tantangan. Sikap ini bisa menjadi masalah dalam hubungan sosial dengan kelompok lain, karena dianggap terlalu dominan atau sulit diajak bekerja sama. Namun, sebenarnya, masyarakat Madura adalah kelompok yang ramah dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Banyak ulama terkemuka yang berasal dari suku Madura, yang menunjukkan kedalaman keagamaan masyarakat mereka, seperti Syaihona Holil Bangkalan, guru daripada pendiri Muhammadiyah dan NU. Perekonomian masyarakat Madura sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, dengan banyak orang yang bekerja sebagai petani. Selain itu, pola pemukiman di Madura juga memiliki ciri khas tersendiri yang memengaruhi hubungan sosial mereka. Pola permukiman di Madura cenderung lebih terpisah dan individualistis, dibandingkan dengan pola permukiman di Jawa yang lebih mengutamakan kebersamaan dan kehidupan sosial yang lebih erat. Di Madura, orang lebih mengutamakan kemandirian dan individualisme dalam menjalani kehidupan mereka, sementara di Jawa, pola kehidupan yang lebih komunal dan kooperatif lebih ditekankan. Ini terlihat jelas dalam cara orang Madura menjalani kehidupan sehari-hari, di mana mereka lebih menonjolkan rasa percaya diri, kemandirian, dan keinginan untuk menjadi individu yang mandiri,
dibandingkan dengan kecenderungan untuk bergantung pada komunitas atau kelompok sosial. Budaya hidup mandiri ini, yang seringkali dianggap sebagai sifat individualistis, seringkali menjadi pembeda utama antara masyarakat Madura dan masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Jawa, semangat gotong royong dan kerjasama antar warga lebih ditekankan dalam kehidupan sosial mereka, sementara di Madura, meskipun ada semangat solidaritas, individu lebih diberdayakan untuk mencapai tujuan hidup mereka secara mandiri. Jadi, pola sosial dan budaya yang ada di Madura sangat berbeda dari di Jawa. Sejak kecil, laki-laki Madura diajarkan oleh orang tuanya bahwa untuk menjadi seorang pria sejati, mereka harus berani meninggalkan kampung halaman dan merantau. Bagi mereka, seorang laki-laki baru dianggap sebagai laki-laki sejati jika dia memiliki keberanian untuk merantau jauh. Dari sudut pandang orang Madura, sikap ini memang sangat dihargai. Namun, pandangan masyarakat luar seringkali berbeda. Ada stereotip yang berkembang, di mana orang Madura dianggap keras dan bahkan barbar, terutama ketika mereka tinggal di perantauan untuk waktu yang lama. Apakah stereotip ini benar? Tentu saja tidak sepenuhnya. Dari perspektif orang Madura, mereka percaya bahwa suku mereka sebenarnya setara dengan suku lain di Indonesia. Orang Madura dikenal tangguh dan tegas, terutama dalam hal harga diri. Bagi masyarakat Madura, harga diri adalah hal yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Masalah yang seringkali merusak harga diri mereka berkaitan dengan warisan dan perempuan. Warisan seperti rumah adat, tanah, dan pusaka keluarga adalah harta yang sangat dijaga oleh masyarakat Madura, karena ini adalah warisan dari nenek moyang yang harus dilindungi dan dilestarikan. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan melestarikan warisan tersebut. Dalam pandangan orang Madura, warisan ini sangat terkait dengan harga diri individu serta harga diri keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk menjaga warisan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua orang Madura memiliki sifat kasar, meskipun harga diri adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Salah satu pepatah yang sering mereka pegang adalah, lebih baik putih tulang daripada putih mata, yang menunjukkan betapa mereka menghargai harga diri mereka. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya tradisi carok, yaitu pertarungan sengit yang biasanya berhubungan dengan penghormatan terhadap harga diri. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tingkat pendidikan, terutama di desa-desa terpencil, tradisi ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Dulu, orang Madura lebih mengandalkan emosi dan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah. Namun kini banyak dari mereka yang mulai menyikapi masalah dengan cara yang lebih bijaksana dan cerdas. Meskipun ada pandangan bahwa orang Madura itu kasar, tidak semua orang Madura bersikap seperti itu. Bahkan, beberapa kelompok Madura yang berasal dari wilayah timur seperti Sumeneb dan Pamekasan dikenal lebih halus dalam berbahasa dan bersikap. Ini berbeda dengan orang Madura yang berasal dari bagian barat, seperti Sampang dan Bangkalan, yang lebih terkenal dengan gaya bicara dan perilaku yang lebih keras. Stigma negatif terhadap masyarakat Madura seringkali berlaku untuk kelompok lain di Indonesia juga, karena ada kecenderungan bahwa orang Madura Barat, yang lebih sering terlibat dalam kekerasan, bermigrasi ke wilayah lain. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Madura bukanlah penjajah atau bandit. Masyarakat Madura melakukan perjalanan dan migrasi dengan cara berkelompok, dengan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat, baik di dalam maupun di luar daerah mereka. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan sosial dan solidaritas antar warga Madura, yang merupakan salah satu kekuatan budaya mereka. Masyarakat Madura memiliki kebiasaan untuk berkumpul bersama di suatu tempat, tidak peduli di mana mereka berada. Dengan cara ini, mereka bisa menciptakan suasana yang mirip dengan kampung halaman Madura, dimanapun mereka tinggal. Penting untuk dipahami bahwa orang Madura bukanlah orang yang sulit untuk diajak bergaul, meskipun mereka sering berbicara dengan suara yang keras. Oleh karena itu, jika Anda mendengar seseorang berbicara dengan nada tinggi, itu belum tentu orang Madura. Salah satu ciri khas orang Madura adalah adanya senjata tradisional berupa celurit yang seringkali dikaitkan dengan tradisi carok, yang dianggap sebagai simbol kekerasan. Namun,
Pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Meskipun tradisi carok memang ada, masyarakat Madura sebenarnya sangat ramah. Mereka terkenal dengan sikap terbuka dan mudah bergaul, terutama bagi mereka yang juga menunjukkan rasa hormat terhadap mereka. Orang Madura umumnya mudah diterima di mana saja, karena mereka sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip hidup dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Mereka percaya bahwa jika kita menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Selain itu, mereka dikenal karena kerja kerasnya dan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kekuatan mereka terletak pada konsistensi dan prinsip yang mereka pegang teguh. Jika orang Cina konsisten mengikuti perkembangan zaman, maka orang Madura bisa dikatakan konsisten dalam memegang prinsip kebenaran mereka. Masyarakat Madura pada dasarnya adalah masyarakat yang suka merantau, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tidak perlu khawatir, karena dimanapun Anda berada, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan orang Madura di tempat tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan merantau mereka yang sudah lama berlangsung, sehingga bisa dikatakan bahwa Madura ada di mana-mana, hampir seperti Cinanya Indonesia, karena orang Madura bisa ditemukan di berbagai penjuru tanah air. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.